Dalam lembaran sejarah yang penuh dengan luka dan air mata, Holocaust berdiri sebagai simbol dari kebrutalan manusia yang paling kelam. Lebih dari 6 juta orang Yahudi, bersama dengan jutaan lainnya, menjadi korban dari sebuah rencana pemusnahan massal yang dirancang dengan dingin dan tanpa belas kasihan oleh rezim Nazi. Dalam bayang-bayang kekejaman ini, setiap kisah yang muncul membawa kita lebih dekat pada kebenaran yang tak terbayangkan. Kebenaran tentang kebencian yang terorganisir, tentang kekejaman yang melampaui batas kemanusiaan, dan tentang ketahanan manusia dalam menghadapi kegelapan yang paling pekat. Ketika Adolf Hitler dan partainya naik ke tampuk kekuasaan di Jerman pada tahun 1933, benih-benih kebencian telah lama ditaburkan. Ideologi Nazi yang berakar pada antisemitisme, rasisme, dan eugenika mulai menyebar seperti virus, meracuni masyarakat dengan propaganda yang mengerikan. Orang Yahudi yang telah hidup berdampingan dengan masyarakat Jerman selama berabad-abad tiba-tiba menjadi musuh dalam narasi yang dirancang untuk menjustifikasi kejahatan yang akan datang. Langkah pertama dalam tragedi ini adalah pengucilan sistematis orang Yahudi dari kehidupan publik melalui serangkaian undang-undang yang diskriminatif, seperti Undang-Undang Nuremberg pada tahun 1935. Orang Yahudi kehilangan hak-hak dasar mereka. Mereka dilarang menikah dengan non-Yahudi, dipecat dari pekerjaan mereka, dan dikeluarkan dari sekolah-sekolah umum. Kehidupan mereka menjadi semakin terisolasi, sementara kebencian dan prasangka terus meningkat. Namun, pengucilan hanyalah permulaan. Dengan pecahnya Perang Dunia Kedua pada tahun 1939, Nazi mulai menerapkan rencana yang lebih mengerikan. Orang Yahudi di seluruh Eropa yang diduduki mulai digiring ke ghetto Kambiang penuh sesak, tempat di mana kondisi kehidupan sangat tidak manusiawi. Di sini, kelaparan, penyakit, dan kekerasan menjadi kenyataan sehari-hari. Kamp Warsaw yang menampung lebih dari 400.000 orang dalam kondisi yang sangat memprihatinkan adalah salah satu contoh yang paling mencolok dari penderitaan ini. Namun, penderitaan di kamp hanyalah awal dari horor yang lebih besar. Pada tahun 1941, Nazi mulai melaksanakan solusi akhir mereka, sebuah rencana untuk memusnahkan seluruh populasi Yahudi Eropa. Kamp-kamp konsentrasi dan pemusnahan didirikan di seluruh wilayah yang diduduki. Nama-nama seperti Auschwitz, Treblinka, dan Sobibor menjadi identik dengan kematian dan penderitaan yang tak terkatakan. Di kamp-kamp ini, manusia diperlakukan lebih buruk dari binatang. Setelah perjalanan yang menyiksa dalam gerbong-gerbong kereta yang sesak, mereka tiba di tempat yang dipenuhi dengan bau kematian. Keluarga-keluarga dipisahkan seketika, dengan banyak yang langsung digiring menuju kamar-kamar gas, di mana mereka dibunuh secara massal menggunakan gas Zyklon B. Mereka yang dianggap cukup kuat untuk bekerja dipaksa menjalani kerja paksa yang brutal, di bawah pengawasan yang kejam dan tanpa belas kasihan. Kekurangan makanan, pakaian, dan perawatan medis membuat banyak dari mereka meninggal dunia dalam kondisi yang menyedihkan. Kehidupan di kamp-kamp ini adalah neraka di bumi. Para tahanan yang selamat dari seleksi awal harus berjuang setiap hari untuk bertahan hidup. Mereka dipaksa bekerja di bawah kondisi yang mengerikan, seringkali di luar kemampuan manusia. Kerja paksa yang berlebihan, ditambah dengan kekurangan gizi dan penyiksaan fisik, mengakibatkan kematian yang tak terhitung jumlahnya. Krematorium bekerja tanpa henti, membakar tubuh-tubuh yang tak lagi bernyawa. Sementara, tumpukan abu manusia menjadi saksi bisu dari kekejaman yang terjadi. Namun, di tengah kegelapan yang pekat ini, muncul juga kisah-kisah tentang keberanian
dan ketahanan manusia. Ada mereka yang meskipun dihadapkan pada penderitaan yang tak terbayangkan, tetap berusaha membantu sesama. Mereka menyembunyikan anak-anak, menyelundupkan makanan, dan bahkan mengorganisir pemberontakan. Di Ghetto Warsaw pada tahun 1943, sekelompok pemberontak Yahudi dengan gagah berani melawan Nazi dalam pemberontakan yang berlangsung selama hampir 1 bulan. Meskipun pada akhirnya mereka kalah, tindakan mereka menjadi simbol perlawanan dan keberanian. Pada tahun 1933, angin perubahan berhembus kencang di Jerman. Namun, angin ini bukanlah angin harapan atau kemajuan, melainkan badai kebencian yang menghantam keras dan tak terduga. Di tengah kebingungan pasca Perang Dunia Pertama dan depresi ekonomi yang mencekik, rakyat Jerman mencari seorang penyelamat, dan mereka menemukannya dalam sosok Adolf Hitler. Tapi, bukannya membawa kedamaian dan kesejahteraan, Hitler membawa kisi kelam yang akan menodai sejarah umat manusia selamanya. Di balik senyum karismatik dan pidato-pidato yang menggugah, tersembunyi niat jahat yang menciptakan fondasi bagi salah satu tragedi terbesar dalam sejarah. Hitler dan Partai Nazi mulai menanamkan bibit-bibit kebencian dalam benak masyarakat Jerman, menciptakan musuh yang tak berwajah untuk dijadikan kambing hitam atas segala kesulitan yang mereka hadapi. Orang-orang Yahudi yang telah hidup berdampingan dengan masyarakat Eropa selama berabad-abad, tiba-tiba menjadi target utama kebencian ini. Mereka digambarkan sebagai penyebab segala penderitaan Jerman, dari kekalahan dalam Perang Dunia Pertama hingga kemerosotan ekonomi. Nazi menggunakan propaganda yang cerdas dan kejam untuk menyebarkan ideologi antisemitisme, memanfaatkan media massa untuk mengukuhkan kebohongan dan kebencian. Pada awalnya, diskriminasi terhadap orang Yahudi dilakukan secara bertahap. Undang-Undang Nuremberg yang disahkan pada tahun 1935 merupakan langkah pertama yang signifikan dalam menyingkirkan mereka dari kehidupan masyarakat. Dengan menghapuskan hak-hak dasar orang Yahudi, melarang mereka menikah dengan orang Jerman non-Yahudi, dan menjadikan mereka warga negara kelas 2. Nazi mulai meletakkan dasar bagi pemisahan sistematis dan dehumanisasi. Namun, kebencian ini tidak berhenti pada diskriminasi hukum. Pada malam tanggal 9 November 1938, yang dikenal sebagai Kristallnacht atau Malam Kaca Pecah, kekerasan meledak di seluruh Jerman. Sinagog atau rumah ibadah orang Yahudi dibakar, toko-toko milik orang Yahudi dijarah, dan rumah-rumah dihancurkan. Ribuan orang Yahudi ditangkap dan dibawa ke kamp-kamp konsentrasi, sementara dunia menyaksikan dalam diam. Pemandangan ini adalah awal dari gelombang kekerasan yang tak terelakkan. Kebencian Nazi terhadap Yahudi tidak hanya didorong oleh propaganda, tapi juga oleh strategi politik yang kejam. Dengan menciptakan musuh yang jelas, mereka dapat mempersatukan rakyat Jerman di bawah panji kebencian yang sama. Ini bukan hanya soal ideologi, tapi juga alat untuk mengkonsolidasikan kekuasaan dan mengalihkan perhatian dari masalah internal. Orang Yahudi dipaksa mengenakan bintang kuning yang memalukan, sebuah tanda yang menandai mereka sebagai musuh negara. Mereka diusir dari pekerjaan, sekolah, dan kehidupan sosial. Kebebasan mereka dirampas sedikit demi sedikit, hingga akhirnya mereka diangkut ke ghetto-ghetto yang sesak, tempat mereka dipaksa hidup dalam kondisi yang tidak manusiawi. Namun, penderitaan ini hanyalah permulaan dari horor yang lebih besar. Nazi
dengan efisiensi birokratis yang mengerikan, mulai merencanakan solusi akhir, yaitu pemusnahan total orang Yahudi di Eropa. Mereka membangun kem-kem konsentrasi dan kem-kem pemusnahan, tempat di mana manusia diperlakukan lebih buruk dari binatang. Auschwitz, Treblinka, Sobibor, dan banyak lagi tempat lainnya menjadi simbol dari kebiadaban yang tak terperi. Awal mula kebencian ini, yang dimulai dari kata-kata dan undang-undang, berkembang menjadi kekerasan dan pembunuhan massal. Proses deportasi ke kem-kem kematian dimulai dengan pengumuman mendadak yang memerintahkan orang-orang Yahudi untuk berkumpul di titik-titik tertentu dengan barang-barang pribadi mereka. Mereka diberitahu bahwa mereka akan dipindahkan ke lokasi baru untuk bekerja. Namun, kenyataannya jauh lebih mengerikan. Para narapidana ini digiring ke stasiun-stasiun kereta di bawah pengawasan ketat tentara Nazi. Di sana, mereka dipaksa naik ke gerbong-gerbong kereta ternak yang sudah penuh sesak. Perjalanan dalam gerbong-gerbong ini adalah sebuah mimpi buruk. Tanpa makanan, air, atau sanitasi yang memadai, mereka harus bertahan dalam kondisi yang sangat tidak manusiawi selama berhari-hari. Banyak yang meninggal selama perjalanan akibat kelaparan, dehidrasi, atau penyakit. Salah satu perjalanan paling terkenal adalah deportasi dari Ghetto Warsaw ke kamp pemusnahan Treblinka pada musim panas tahun 1942. Ribuan orang Yahudi digiring ke Umsklead Park, titik kumpul di dekat stasiun kereta. Di bawah terik matahari musim panas, mereka menunggu dengan cemas, tidak mengetahui nasib apa yang menunggu mereka. Anak-anak menangis, orang tua lemah tak berdaya, dan keluarga-keluarga berusaha tetap bersama di tengah kekacauan. Ketika akhirnya mereka dipaksa masuk ke dalam gerbong-gerbong kereta, kengerian sebenarnya dimulai. Setelah perjalanannya menyiksa, para narapidana tiba di kem-kem kematian seperti Auschwitz, Treblinka, atau Sobibor. Di sini, mereka disambut oleh pemandangan yang mengerikan, yaitu kawat berduri, menara pengawas, dan asap hitam mengepul dari cerobong-cerobong krematorium. Di pintu gerbang Auschwitz, sebuah plakat yang ironis berbunyi, "Kerja membuat bebas," menyambut mereka. Tetapi, kebebasan adalah hal yang paling jauh dari kenyataan. Begitu tiba di camp, para tahanan langsung kehilangan identitas mereka. Nama mereka digantikan oleh nomor yang diukir dengan tinta hitam pada kulit mereka. Identitas yang pernah mereka miliki, seperti nama, keluarga, sejarah pribadi, semua hilang dalam sekejap. Mereka kini hanyalah angka dalam mesin pembunuh yang kejam dan tak berperasaan. Pagi-pagi sekali, sebelum matahari terbit, terdengar teriakan-teriakan kasar yang membangunkan para tahanan dari tidur mereka yang singkat dan tidak tenang. Mereka dipaksa berbaris dalam kedinginan, mengenakan seragam tipis yang tidak memberikan perlindungan dari angin yang menusuk tulang. Di hadapan mata mereka, barak-barak kayu yang sempit dan berdesakan, tempat mereka tidur bertumpukan seperti barang-barang tak bernilai. Semangkok air keruh yang disebut sebagai sup, dengan potongan roti yang keras seperti batu, adalah sarapan mereka. Tidak ada gizi, tidak ada kehangatan. Makanan ini nyaris tidak cukup untuk menopang kehidupan. Namun, itu adalah satu-satunya yang mereka miliki. Para tahanan harus bertahan hidup dengan perut yang selalu lapar, tubuh yang semakin lemah, dan semangat yang hampir padam. Kerja paksa adalah rutinitas harian. Para tahanan yang terdiri dari pria, wanita, dan anak-anak dipaksa bekerja di bawah pengawasan ketat tentara SS. Mereka menggali parit, mengangkut batu, atau bekerja di pabrik-pabrik amunisi.
Tugas-tugas yang diberikan seringkali tidak masuk akal dan hanya bertujuan untuk menyiksa. Mereka bekerja dari fajar hingga senja, tanpa henti, tanpa belas kasihan. Kelelahan bukan alasan untuk berhenti. Mereka yang jatuh atau terlalu lemah untuk melanjutkan akan dipukuli, atau lebih buruk lagi, ditembak mati di tempat. Kondisi sanitasi di camp adalah mimpi buruk. Para tahanan harus berbagi beberapa toilet yang kotor dan penuh sesak. Penyakit seperti tipes dan disentri menyebar dengan cepat, merenggut nyawa banyak orang setiap hari. Tidak ada obat, tidak ada perawatan. Mereka yang jatuh sakit seringkali dianggap sebagai beban dan dikirim ke kamar gas. Kematian yang mengerikan, namun cepat dibandingkan dengan penderitaan sehari-hari mereka. Malam tiba dengan kegelapan yang menakutkan, barak-barak penuh sesak dengan tubuh-tubuh yang lelah, saling menempel untuk mencari sedikit kehangatan. Suara isak tangis dan doa-doa lirih memenuhi udara, menggema dalam keheningan malam yang memekakkan telinga. Setiap orang tahu bahwa hari esok mungkin tidak akan pernah datang, bahwa setiap malam bisa menjadi terakhir. Namun, di tengah semua pengerian ini, ada kilasan-kilasan kemanusiaan yang luar biasa. Para tahanan berbagi apa yang mereka miliki, menyelundupkan makanan untuk yang lebih lemah, merawat yang sakit dengan cara seadanya. Pada awal tahun 1945, ketika pasukan sekutu maju ke wilayah-wilayah yang diduduki Jerman, mereka mulai menemukan kamp-kamp konsentrasi dan pemusnahan yang tersebar di seluruh Eropa. Pasukan Soviet adalah yang pertama kali membebaskan kamp terbesar, Auschwitz, pada 27 Januari 1945. Saat memasuki kamp ini, mereka disambut oleh pemandangan yang mengerikan, yaitu ribuan mayat yang berbujur kaku, para tahanan yang kurus kering dan hampir mati, dan bukti-bukti kekejaman yang tak terbayangkan. Foto-foto dan film yang diambil oleh tentara Soviet mengungkapkan kepada dunia tentang horor yang tak bisa digambarkan dengan kata-kata. Tidak lama setelah itu, pasukan Amerika dan Inggris juga membebaskan kamp-kamp di wilayah barat. Pada 11 April 1945, pasukan Amerika Serikat membebaskan kamp Buchenwald, dan hanya beberapa hari kemudian mereka membebaskan kamp Dachau. Pasukan Inggris membebaskan kamp Bergen-Belsen pada 15 April 1945. Di setiap kamp, mereka menemukan situasi yang serupa, ribuan tahanan yang sakit dan kelaparan, tumpukan mayat, dan fasilitas-fasilitas yang digunakan untuk pemusnahan massal. Pembebasan ini membawa rasa lega yang luar biasa bagi para tahanan yang masih hidup, tapi juga membawa trauma yang mendalam. Para penyintas harus menghadapi kenyataan bahwa keluarga dan teman-teman mereka telah meninggal, seringkali dalam keadaan yang sangat brutal. Mereka harus mulai proses pemulihan fisik dan psikologis dari trauma yang mereka alami selama bertahun-tahun di kamp. Ketika pasukan sekutu memasuki kamp-kamp ini, mereka tidak hanya menemukan para penyintas yang kurus kering dan hampir mati, tapi juga bukti-bukti fisik yang tak terbantahkan tentang segala kebiadaban yang terjadi. Setiap sudut kamp-kamp ini menceritakan kisah horor yang melebihi imajinasi manusia. Di Auschwitz, kamp konsentrasi dan pemusnahan terbesar yang dibebaskan oleh pasukan Soviet pada 27 Januari 1945. Para tentara Soviet segera dihadapkan pada tumpukan sepatu, kacamata, dan barang-barang pribadi lainnya yang ditinggalkan oleh para korban. Benda-benda ini yang dulu milik individu-individu dengan harapan dan mimpi, kini menjadi simbol bisu dari kebrutalan yang tak terperi. Mereka menemukan kamar-kamar gas,
ruangan-ruangan beton yang gelap dan pengap. Tempat di mana ribuan orang Yahudi, Roma, dan kelompok minoritas lainnya dibawa untuk menemui kematian mereka. Di dinding kamar-kamar ini ada bekas cakaran dari orang-orang yang dalam detik-detik terakhir hidup mereka berjuang sia-sia untuk keluar dari jebakan maut. Di samping kamar-kamar gas ini berdiri krematorium dengan cerobong yang masih mengepulkan asap. Di dalamnya abu, manusia, dan tulang-tulang yang belum hancur sepenuhnya menjadi saksi bisu dari kengerian yang terjadi. Di kamp Bergen-Belsen yang dibebaskan oleh pasukan Inggris pada 15 April 1945, pemandangan yang menyambut mereka bahkan lebih mengejutkan. Mayat-mayat yang tak terhitung jumlahnya berserakan di tanah, sebagian besar dalam kondisi membusuk karena kelaparan dan penyakit. Bau kematian yang menyengat memenuhi udara, membuat para tentara yang terbiasa dengan kerasnya medan perang sekalipun merasa mual. Para penyintas yang masih hidup adalah bayangan dari manusia dengan tubuh yang kurus dan mata yang kosong. Seolah-olah jiwa mereka telah lama pergi, meninggalkan tubuh mereka yang ringkih. Dokter-dokter dan perawat-perawat yang tiba untuk memberikan pertolongan pertama seringkali menangis saat melihat kondisi para penyintas. Mereka menemukan tubuh-tubuh yang penuh dengan luka infeksi, penyakit kulit, dan tanda-tanda penyiksaan. Banyak yang terlalu lemah untuk berdiri, apalagi berjalan. Anak-anak yang seharusnya ceria dan penuh energi, kini tergeletak tak berdaya di tanah. Tulang belulang mereka hampir menonjol keluar dari kulit yang tipis dan pucat. Penemuan ini didokumentasikan dengan foto-foto dan film yang kemudian dipublikasikan ke seluruh dunia. Foto-foto ini menunjukkan tumpukan mayat yang dibuang seperti sampah, barak-barak yang penuh dengan tahanan yang kelaparan, dan fasilitas-fasilitas yang dirancang untuk membunuh secara massal. Salah satu foto yang paling mengerikan menunjukkan tumpukan rambut manusia, hasil dari proses pencukuran sebelum korban-korban ini dibawa ke kamar gas. Rambut ini yang dulu merupakan bagian dari identitas pribadi, kini menjadi komoditas yang digunakan oleh Nazi untuk tujuan industri. Bukti-bukti ini tidak hanya menunjukkan kekejaman fisik, tapi juga upaya sistematis untuk menghapus seluruh kelompok etnis dan budaya. Nazi mengumpulkan dan mencatat setiap aspek dari proses pembunuhan ini, dari daftar nama korban hingga catatan tentang jumlah gas yang digunakan. Bukti ini mengungkapkan rencana pemusnahan yang terorganisir dengan sangat baik, yang melibatkan ribuan orang dalam pelaksanaannya.